Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang materi vektor di R2, melanjutkan materi kita yang kemarin. Ini kita bahas untuk kelengkapannya, maksudnya kayak gitu. Langsung saja ya kita mulai, yaitu vektor di ruang dimensi 2. Matematika peminatan kelas 10. Kita lanjutkan, yaitu tentang pemahaman sudut antara vektor. Sudut antar vektor. Besar sudut antara dua vektor. Jadi maksudnya ini ada dua vektor. Nah, perhatikan. Kita lihat di sini. Ini adalah gambar vektor. Ini ada vektor A. Nah, ini gambar vektor A yang arahnya ke sana ya. Dan vektor B ini ke arah sini. Vektor A dan vektor B yang membentuk sudut theta. Nah, maka ada sudut theta di sini. Dan C, vektor C ini adalah B min A. Kita ingat pada operasi vektor. Kemudian kalau misalnya dulu kita A ini lanjut itu ditambah ya, karena ini vektor C dari arah ini ke sini, berarti ini artinya B vektor B dikurangi vektor A, sehingga terjadi vektor C. Nah, kayak gini. Kemudian besar sudut theta dapat ditentukan menggunakan aturan kosinus. Nah, untuk aturan kosinus ini sudah kita bahas atau sudah kamu bahas di materi matematika wajib. Nah, di sini kita tinggal pakai maksudnya kita untuk vektor. Nah, gitu ya. Kita masih ingat pada aturan kosinus, yaitu nih. Kita pakai, kalau kamu mungkin di matematika biasa untuk panjang ya cuman C gitu aja ya. Karena ini vektor, maka kita ingat pakai tanda panjang atau di antara harga mutlak ini ya. Jadi di sini bahwa C kuadrat. Nah, di sini karena ini panjang maka pakai tanda panjang C dikuadratkan sama dengan panjang A kuadrat. Jadi panjang A, panjang vektor A ini ditambah panjang vektor B kuadrat min 2 kali panjang A kali panjang B kosinus theta. Ya, jadi ini rumus ini kita peroleh dari materi matematika wajib. Jadi kita pada vektor kita tinggal memakai. Silakan nanti bagi yang lupa bisa dilihat lagi untuk materi di matematika wajib. Oke. Sekarang akan kita lihat di sini. Nah, oke. Bagaimana sudutnya begitu ya? Dari persamaan tadi, dari persamaan tadi yang panjang C kuadrat sama dengan panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat min 2 panjang A panjang B kosinus theta. Intinya bagaimana kamu memproses cos theta ini sama dengan titik-titik. Intinya kayak gitu ya. Nah, intinya ini kita bisa cari kayak gini. Oke, kita lihat cara aljabar aja. Tadi bahwa vektor C di depan tadi, vektor C tadi kan B min A. Sehingga ini diganti dengan B min A. Ini panjang tetap kuadrat sama dengan ini ruas kanannya sama. Oke ya. Sekarang kita kuadratkan. Karena ini panjang ya, maka ini bisa kita kuadratkan, yaitu B kuadrat min 2AB plus A kuadrat. Nah, di sini 2AB karena ini skalar, pada materi kita berikutnya dulu atau materi sebelumnya, yaitu kita bahas tentang perkalian dua vektor, yaitu A dot B. Maka di sini ada A dot B. Nah, ini ruas kiri kayak gini sama dengan ruas kanan sama. Oke, sama ya. Oke, nah ini karena ini skalar. Nah, skalar itu bilangan maksudnya gitu ya. 5, 6 itu. Maka ini bisa kita tulis sendiri. Panjang B ini bisa B kuadrat atau panjang B kuadrat juga nggak apa-apa. Min 2 A dot B ini ditambah
A kuadrat bisa A kuadrat panjangnya ini. Nah, di sini bahwa panjang A kuadrat dengan panjang A dikuadratkan, karena ini skalar, maka samakan nilainya. Oke. Ini kamu bisa, yang ini kamu pindah ke sini ya enggak apa-apa, berarti kan nanti A-nya hilang toh. Kemudian yang ini kamu pindah ke kiri juga enggak apa-apa, sehingga panjang B-nya ini hilang. Oke. Sehingga kita peroleh persamaannya kayak gini. Yaitu min 2 kali A dot B, kemarin perkalian dot produk gitu ya istilahnya dan vektor ya, sama dengan min 2 kali panjang A panjang B cos theta. Oke. Di sini min 2-nya coret-coret gitu ya, karena sama, karena ini ruas kiri ruas kanan sama, sehingga kita peroleh A dot B sama dengan panjang A kali panjang B cos theta. Sehingga untuk cos theta saja sama dengan, nah, karena ini perkalian, maka A dot B-nya ini kemudian panjang A kali panjang B pindah di sini, di penyebut. Sehingga cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Oke. Berdasarkan penjabaran di atas, besarnya sudut theta yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B dirumuskan sebagai berikut. Ini ya. Sehingga cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Jika theta 90 derajat, nah maksudnya nek theta ini diganti 90 derajat, akan diperoleh hasil kali titik, maksudnya hasil kali titik dot produk gitu ya, A dot B itu maksudnya. Hasil kali antara vektor A dan B tak nol, maksudnya A dan B ini yang tidak nol, maksudnya AB bukan vektor nol, adalah nol. Nah, maksudnya adalah nol ini diperoleh karena ini cos 90 berapa? Masih ingat ya? Nah, cos 90 berapa? Ya bagus, 0. Oke, berarti ini kan 0 kan? Sehingga kita peroleh A dot B sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, contohnya kita lihat, karena kita pakainya di ruang dimensi 2, maka vektornya adalah vektor bidang. Diketahui vektor A dengan 2i plus j, bahwa menyatakan vektor bisa dalam bentuk vektor satuan. Kita masih ingat vektor satuan di sumbu X namanya I, vektor satuan di sumbu Y namanya J. Sehingga vektor A sama dengan 2i plus J. Kemudian vektor B sama dengan 3i min 4J gitu ya. Hitunglah besar sudut yang dibentuk vektor A dan vektor B. Oke. Kita langsung saja, vektor A itu tadi 2i plus J, maka panjang A. Nah, panjang A sudah kita bahas dulu di pertemuan kemarin, yaitu akar dari ini ya. Ini komponennya kan ini 2, berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 4 tambah 1, 5. Oke ya, berarti panjang A sama dengan akar 5. Oke, yang B sama dengan 3i min 4J. Berarti panjang B sama dengan akar. Nah, ini 3, berarti berapa? 3 kuadrat. Oke, 9. Min 4 kuadrat, karena min dikuadratkan itu jadinya berapa? 16. Sehingga 9 tambah 16 berapa? Oke, 25 ya. Karena di akar sehingga hasilnya 5. Itu. Nah, sekarang kita masih ingat kemarin yaitu A dot B. A dot B ini adalah dot produk atau hasil kali dua vektor tadi. Rumusnya yaitu ini A-nya ini, B-nya ini adalah A1 B1 ditambah A2 B2. Oke, ini rumusnya sudah kita tulis kemarin. Berarti A1-nya ini adalah 2 dikalikan 3 ditambah 1 dikalikan min 4. Oke ya. Hasilnya adalah 2. Dengan demikian kita langsung masuk rumus, yaitu cos theta sama dengan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Oke ya. Sudah kita proses, kita hitung. Ternyata 0,18 ini cos theta sama dengan 0,18. Nah, berarti untuk mendapatkan tetanya adalah arkes kosinus 0,18. Jadi kalau dalam matematika ini istilahnya balikan. Balikan itu inversenya gitu ya. Misalnya kita, kalau kamu biasanya kan
cos 90 berapa, kayak gitu ya. Nah ini kebalikannya, cos ini hasilnya 0,18, sehingga kita bisa pakai kalkulator bisa, atau kita bisa pakai tabel juga bisa, sehingga kita dapatkan tetanya 79,63. Oke ya, sehingga jadi besar sudut yang dibentuk vektor A dan vektor B adalah 79,63. Jadi kalau ini biasanya ini kita bahas di materi matematika wajib, sehingga kita tinggal pakai ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya, yaitu ini. Tentukan hasil kali vektor A dan B ini dinyatakan dalam bentuk matriks kolom, nggak apa-apa, bisa juga min 2, 3, kemudian matriks B, vektor B dalam bentuk matriks kolom namanya min 3, 5. Kemudian ini hasil kali vektor AB dengan sudut yang dibentuk kedua vektor itu adalah 120. Oke, nah ini ya. Kita lihat di sini bahwa vektor A dengan komponen min 2, 3, maka kita peroleh ini komponennya A1-nya itu min 2, A2-nya itu 3. Sehingga panjang A seperti tadi adalah akar A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Ini tinggal masukkan angkanya, min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke. Hasilnya adalah 4 plus 9 sama dengan 13, tapi masih akar ya. Ini panjang A. Oke, sekarang untuk B, vektor B ini adalah min 3, 5. Sehingga komponennya adalah B1-nya itu min 3, B2-nya adalah 5. Sehingga kita cari panjang B sama dengan akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat. Oke, tinggal masukkan angkanya. Ini 9 tambah 25 akar 34. Sudah ya. Kita tahu langsung masuk rumus. Kemarin kita punya rumus A dot B sama dengan panjang A kali panjang B kosinus theta. Sudah ya, tinggal kita gantikan. A dot B panjang A-nya ini, panjang B-nya ini, kosinusnya kita udah tahu. Kosinus 120 berapa? Ini di kuadran 2 gitu ya. Nah ini kita kembali ke matematika wajib lagi. Jadi kita buat untuk di sudut negatif berarti 120, kita masuk kuadran 2, boleh kamu pakai 180 min alfa, sehingga ketemunya kosinus di kuadran 2 nilainya negatif. Nah cos 120 itu sebenarnya min cos 60, sehingga hasilnya adalah min setengah. Oke, kita langsung min setengah kali ya. Oke, demikian tadi untuk materi sudut antara dua vektor. Yang kedua, kita akan membahas tentang proyeksi vektor. Nah, kita lihat di sini yaitu ada gambar di sini ya. Perhatikan gambar ini bahwa titik pangkal vektor A ini berimpit dengan titik pangkal vektor B dan membentuk sudut sebesar theta. Oke, gambarnya kayak gini ya. Vektor A yang ke sini, vektor B-nya yang ke sini. Dari ujung vektor A, nah ini ujungnya vektor A ini, ditarik garis tegak lurus ke vektor B. Nah, tarik tegak terus, ya, gitu ya. Diambil tegak lurus hingga terbentuk vektor C. Nah, dari sini kan ada ya, ini ada vektor, ini kita beri, ini adalah vektor C. Nah, vektor C ini yang searah dengan vektor B. Karena vektor C ini terletak pada vektor B, maka vektor C ini searah dengan vektor B dan mempunyai panjang, maksudnya vektor C ini panjangnya adalah panjang vektor A kali cos theta. Maksudnya demikian ya, ini perhatikan. Di sini kita lihat pada segitiga yang ini dengan sudut theta. Kamu masih ingat tentang definisi kosinus? Ayo, masih ingat ya? Bagaimana? Cos theta adalah sisi di samping dibagi sisi miring, begitu ya. Nah, kalau kita ini berarti untuk ini sebagai sisi sampingnya, berarti kan sisi miringnya, nah sisi miring kan A, karena ini vektor maka panjang A.
kali cos theta. Oke, sehingga kita dapatkan panjang C adalah panjang A kali kosinus theta. Dalam hal ini vektor C merupakan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Nah, panjang proyeksi vektor A pada vektor B harus ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B, gitu ya. Nah, kemudian panjang proyeksi tersebut dikenal juga sebagai proyeksi skalar. Nah, maksudnya proyeksi skalar di sini adalah vektor C ini, tapi ini panjangnya, maka sering disebut sebagai proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Demikian ya untuk konsep tentang proyeksi vektor. Oke. Nah, berdasarkan gambar di atas kita dapatkan tadi bahwa panjang vektor C sama dengan panjang vektor A kali kosinus theta. Di pembahasan sudut antara dua vektor tadi yaitu cos theta sama dengan A dot B kali panjang A kali panjang B, kita substitusi, kita gantikan. Cos theta ini kita ganti sekian ini. Udah, langsung masuk ke sini. Oke ya. Karena ini skalar, bilangan real, dan ini adalah panjang, maka kan ini dikalikan A dibagi panjang A. Nah, berarti ini bisa dicoret, istilahnya kayak gitu ya, bisa dibagi. Sehingga panjang vektor C sama dengan A dot B kali panjang B. Berdasarkan penjabaran di atas, panjang proyeksi ortogonal, yaitu proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B, dirumuskan sebagai panjang vektor C sama dengan A dot B dibagi panjang B. Dengan C merupakan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Oke ya, paham ya? Ini adalah proyeksi vektor. Ini yang proyeksi skalar. Nah, perhatikan ini masih ada lagi yaitu vektor C. Kita sekarang membahas vektor C itu sendiri. Nah, adalah proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Mempunyai arah yang sama dengan vektor B. Karena tadi pada gambar tadi bahwa vektor C itu terletak pada vektor B. Berarti vektor C dapat dinyatakan dengan menggunakan vektor satuan yang searah vektor B. Yaitu kita masih ingat yaitu vektor satuan vektor B adalah bagaimana? Vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Dalam hal ini vektor C mempunyai panjang. Nah, ini tadi ya vektor C tadi panjangnya kan A dot B dibagi panjang B. Dengan demikian vektor C dapat dinyatakan sebagai berikut. Tadi ya. Ini kan panjangnya kan. Nah, sekarang untuk C-nya itu sendiri vektornya, vektor C ini berarti panjang vektor C kali E. Sekarang bahwa panjang C adalah sekian ini, kita tulis ini. E adalah vektor satuannya B. Karena bahwa C tadi terletak pada vektor B, berarti kita pakai vektor satuan vektor B. Sehingga ini, nah perhatikan. Kemudian ini panjang dengan panjang, bisa kita jadikan satu, panjang B kali panjang B adalah panjang B kuadrat. Kemudian A dot B tetap, yang ini adalah vektor B. Sehingga kita dapatkan rumus bahwa proyeksi, nah berdasarkan menjadi di atas, proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B adalah vektor C yaitu A dot B dibagi panjang B kuadrat
dikalikan dengan vektor B. Dengan vektor C merupakan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Oke, paham ya? Kamu harus membedakan proyeksi skalar dengan vektornya itu sendiri. Oke. Kita lanjutkan dengan contoh soal. Diketahui vektor P dengan I plus 2J dan vektor Q-nya adalah 4I plus 2J dan vektor R 2I min J, tentukan. Nah, ini pertanyaannya adalah panjang proyeksi ortogonal vektor P pada Q. Oke, kita lihat yang B nanti adalah panjang proyeksi ortogonal vektor Q pada P plus R. Oke, kita bahas satu persatu. Vektor Q sama dengan 4I plus 2J. Kemudian di sini Q1-nya adalah 4, Q2-nya 2. Sehingga panjang Q adalah, tinggal masukkan, kita kuadratkan, hasilnya 16 tambah 4, akar 20. Kita buat sederhana, 2 kali 2 itu 4 ya, 4 kali 5. 4-nya keluar, tinggal 2 akar 5. Nah, panjang proyeksi ortogonal vektor P pada Q adalah P dot Q kali panjang Q. Tadi ya. Sehingga kita P dot Q adalah 1 kali 4 ini. 1 kali 4 ditambah 2 kali 2 tadi. Ini 2 kali 2 ya. Sama per panjang Q-nya adalah 2 akar 5. Sehingga 8 per 2 akar 5 kita rasionalkan ya, kita kalikan dengan akar 5 per akar 5, sehingga hasilnya adalah 4 akar 5 per 5. Jadi panjang proyeksi ortogonal vektor P pada Q adalah 4 akar 5 per 5. Oke, kita lihat pada soal nomor 2. Panjang proyeksi ortogonal vektor Q pada P plus R. Nah, ini masalahnya P plus R ini kita cari dulu. P plus R seperti penjumlahan pada vektor, kita bahas kemarin pada pertemuan kemarin, P tambah R. Nah, kita komponennya kita tambahkan ya. P-nya ini, nah, P-nya ini, R-nya ini 1 tambah 2. I ditambah 2 tambah min 1. Nah, ini tandanya seperti ini. Berarti panjangnya tinggal kita hitung akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Akar 10. Oke. Nah, kita tinggal masuk rumus panjang proyeksi ortogonal vektor Q pada P plus R. Nah, berarti rumusnya Q kali P plus R dibagi dengan panjang P plus R. Oke ya. Ini kita pakai dot product. Ini dengan P plus R loh ya. Ini berarti ini. Kemudian ini Q-nya 4 kali ini. Dari 4 kali ditambah 2 kali 1. Sehingga hasilnya ini 12 tambah 2, 14 per akar 10. Kita rasionalkan hasilnya sekarang. Jadi panjang proyeksi ortogonal vektor Q pada P plus Q adalah 7 akar 10 per 5. Oke, kita lanjutkan yaitu contoh berikutnya. Diketahui vektor A 3I plus J dan vektor B adalah min I plus 2J. Tentukan proyeksi ortogonal vektor A pada vektor B. Kalau ini adalah vektornya ya. Bukan skalar, maka di sini kita pakai rumus yang bawah tadi, yaitu A dot B dibagi panjang B kuadrat kali vektor B. A dot B ini A-nya ini, B-nya ini, berarti 3 kali min 1 ditambah 1 kali 2 dibagi panjangnya B. Ini dikuadratkan ya, sehingga ini bisa langsung kita kuadratkan, hasilnya ini akar 5 kuadrat bisa langsung 5. Oke ya, IJ-nya masih kita tulis vektornya ini. Kemudian ini min ya toh. Karena minnya di sini. Nah, ini terserah saja ya. Biasanya orang tidak suka dengan min, maka minnya masuk ke rumus, ke kurung. Sehingga ini masing-masing min 1 kali min, ini masuk min jadi plus, min kali plus jadi min. Oke. Jadi proyeksi ortogonal vektor A pada B adalah vektor C adalah 1/5 kali I min 2J. Oke, demikian adalah materi tentang proyeksi skalar. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan nanti ada latihan soalnya. Di sini ada, kerjakan soal-soal di bawah ini untuk latihan, untuk memperdalam ya. Kita pakai juga untuk sudut
sudutnya tadi sudah kita bahas di awal. Kemudian ini ada variasi soalnya, silakan nanti dicoba. Kemudian juga nanti ada soal tentang proyeksi. Demikian untuk materi pada hari ini. Kita cukupkan sekian. Dan selamat belajar. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.